Boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Ya, walaupun kondur kali ini temanya nggak rumah banget ya. Ini rumah orang. Lagi ada di rumah orang. Nah, pada video pagi hari ini kita di konten kondur ini mau bahas apa lagi, Bang? Nah, pada video di konten kondur kali ini aku mau review sebuah motor yang sebelumnya sudah aku ambil ya, sudah aku ambil. Nah, motornya motor apa? Motornya adalah ini dia. Oke, yang mau aku review pada video kali ini adalah Honda Blade generasi pertama. Ya, pada video yang sebelumnya mungkin review singkat ya, sama first impression saja. Seperti biasa aku kalau review dari bagian atas dulu. Bagian atas. Nah, ini untuk spion ya. Paling atas spion ini kurang lebih kalau dilihat mirip ya. Mirip kayak Supra GTR, Beat ataupun Revo ya, Revo Absolute Revo. Karena sejatinya motor ini adalah motor yang sama, menggunakan basis yang sama dengan Revo. Nah, yang sama bagian apa? Bagian mesinnya nanti kita bahas setelah ini. Lalu agak turun sedikit di sini. Dia ada instrumen cluster atau dashboard panel yang kalau dilihat-lihat itu yo nggak mirip juga sih, tapi layoutnya dia mirip kayak CS1 bagian stangnya, kurang lebih kayak gini CS1. Ini menurutku pribadi ada mirip-miripnya sedikit dengan CS1. Nah, lalu untuk instrumennya dia masih analog tentunya ya, untuk tahun itu belum terlalu mengedepankan digitalisasi. Untuk posisi gear ada lengkap 1 2 3 4, netral di sini, high beam, lalu ada lampu sen juga. Oh, kok mati. Lampu sen dan ada indikator bensin yang menyatu dengan speedometernya. Lalu untuk bagian switch atau olahraga jari di sini di kanan kita masih cukup lengkap. Ada saklar lampu, jadi motor ini belum menganut sistem alo atau auto light on. Lalu ada juga double starter ya di sini. Lalu untuk sebelah kiri, olahraga jari sebelah kiri di sini ada saklar untuk high beam low beam. Lalu ada lampu sen yang sudah agak keras ya, baliknya agak lama ya karena motornya lama nggak dipakai juga sebenarnya. Lalu ada klakson dan ada tuas cuk. Sekarang kita jarang banget ya nemuin di motor-motor baru tuas cuk kayak gini. Oke, untuk saklar ini mirip kayak Supra X125 ataupun apa ya, Blade beda ya. Kalau Revo beda ya dia saklarnya. Ini mirip kayak Supra X125 yang masih kayak gini desainnya. Jadi beda. Klaksonnya kan kalau Blade, kalau nggak Blade, kalau yang Revo Absolute kan dia di atas. Nah, kalau ini masih di bawah kayak Supra X125. Nah, lalu kita ke bagian depan batok. Nah, ini di bagian batok ini cukup lucu ya, karena ada senyum-senyuman khas khas dari Blade generasi pertama. Namun di balik senyuman itu ada sebuah apa ya, sebuah mulut untuk menandakan kilo aku harus lewat. Nah, ini adalah klaksonnya, kita coba ya. Nah, klaksonnya itu diletakkan di sini di bagian batoknya, jadi cukup unik juga ya. Ini juga kalau dilihat sekilas itu
batoknya mirip-mirip Supra GTR juga sih sebenarnya ya nggak tahu persepsi teman-teman nanti gimana, tapi menurutku sih mirip-mirip juga sedikit sih gitu. Ini kayak lampunya GTR gitu ya. Nah lalu untuk bagian depan ini, bagian tameng dia menyatu ya. Ini desainnya cukup unik menurutku karena dia motor bebek tapi mengusung konsep lampunya kayak matic ya di sini di bawah, dan lampu sen ini walaupun dia terpisah tempatnya tapi diletakkan seolah-olah menyatu satu frame seperti itu. Nah ini untuk bagian tameng depan dia hampir mirip sih kayak GTR ya, hampir mirip sih sebenarnya, tapi nggak bisa dibilang mirip juga gitu, tapi ada desain yang kayak sih mengusung dari sini sih GTR itu. Lalu di sini untuk ke bawah lagi ini bodi kasar, terus nggak ada yang lain sih, cuma ini bodinya udah cukup ini ya, udah cukup bocel-bocel karena nggak, lumayan lama nggak dipakai juga, terus pernah jatuh juga motor ini. Nah ini untuk di sini Honda ya, Honda pakai logo stikernya. Nah kalau GTR kan di sini nih. Nah ini menurutku mungkin inspirasinya juga dari motor ini si GTR itu desainnya. Lalu di sini berbeda dengan GTR ya. Dia 110 ya di sini, tapi kalau GTR kan di sana. Nah, ini 110 cc-nya. Nah, kita ke belakang dulu sebelum lanjut ke bawah. Nah, ini di sini bodinya tertuliskan Blade. Jadi generasi ini dan setelahnya yang generasi 2 itu tulisannya mirip-mirip kalau nggak salah fontnya kayak gini. Nah, ini untuk bagian kanannya kayak gini kurang lebih. Nah, itu untuk segi bodi. Nah, untuk lampu belakang gimana, Bang? Lampu belakang kayak gini. Jadi lampu belakangnya ini kalau dilihat sekilas nggak ada yang mirip sih. Ini beda ya, desainnya cukup unik. Aduh, ini nggak kelihatan. Nah, lampu belakangnya ini cukup unik ya. Dia beda juga dari Revo Absolute, dari yang lain juga beda. Ini khusus dari Honda Blade itu sendiri. Lalu untuk spakbor kayak gini, single ya di sini nih, mengerucut. Nah setelah itu kita langsung lanjut ke bagian bawah. Nah untuk suspensi belakang masih standar Honda Blade, dia pakai bawaan ya Showa kalau nggak salah. Ini depan kanan kiri ya masih pakai standar. Lalu ke bawah dikit lagi dia udah pakai velg racing ya, palang piro ya? Palang 5 ya, palang 5 dari AHM. Lalu untuk gear juga masih standar Sunstar ya, Sunstar apa Sunstar bocornya gitu. Nah lalu untuk bagian footstep ini beda sih kayaknya beda, ini nggak sama kayak Supra X125, beda. Lalu untuk knalpot dia karena sama menggunakan basis mesin yang sama dengan Revo Absolute, makanya knalpotnya desainnya sama. Lalu ke depan sedikit mesinnya juga sama. Mesinnya juga sama karena basisnya juga sama. Ini kodenya kalau nggak salah KWB mesin generasi ini, generasi Blade atau Revo Absolute itu kodenya KWB. Nanti dicek aja kalau mbok aku salah ya. Nah ini untuk bagian mesin kayak gini. Ini bloknya untuk buring dan headnya sama ya kayak Honda Revo Absolute. Filter cuma di sini, nah ini yang agak minus kemarin ya, tak tunjukin di video sebelumnya. Ini spakbor pecah karena motor ini pernah bajigur pecah. Yo gak apa-apa sih, nanti diganti aja ya. Nah spakbornya ini pernah ini spakbor pecah karena motor ini pernah crash juga ya, pernah crash. Nih bisa dilihat ya, lecet-lecet, tapi alhamdulillah tidak sampai pecah ya bodinya. Ini berarti hitungannya bagus juga nih, struktur pembuatan bodinya cukup kokoh gitu ya. Nah lalu kita lanjut ke depan dikit. Di sini untuk suspensi dia masih pakai teleskopik biasa, yang sebelah kanan kiri bajigur bautnya hilang guys. Nah ini dari sana ya, nggak ada memang. Oke, next ini kita juga akan perbaiki sedikit.
sebelum nanti tak kasihin ke adikku. Ini suspensinya tadi teleskopik, selebor agak pecah ya, agak pecah ya, rata, heran. Lalu untuk depannya juga ini ya, untuk depan bagian velg dia udah pakai racing palang 5 dari AHM juga. Lalu untuk sistem pengereman depan dia udah pakai cakram, tapi yang belakang masih pakai tromol seperti biasa gitu. Ini untuk ketebalannya 3 mm ya, sama seperti Honda Revo Absolute. Oke. Lalu yang tidak bisa dilewatkan dari motor ini adalah satu hal, yaitu akomodasi pembawaan barang. Ini lebih baik daripada motorku Supra GTR. Kenapa dibilang seperti itu? Karena di sini dia memiliki kapasitas yang cukup lah. Ini 2 tas medium bisa. Lalu di sini juga untuk bagian jok ini bisa digunakan untuk menyimpan jas hujan ataupun toolkit yang digunakan. Lalu untuk tangki kayak gini nih, aku nggak tahu berapa liter, tapi kayak isi sekitar 4 literan kurang sih, apa 4 liter ya, nanti tak santumin aja. Lalu untuk bagian bawahnya ini ada aki, sekring, dan kelistrikan ada di sini semua. Jadi kita harus tutup lagi juga nih. Ini ada kunci juga, kunci bawaannya. Lalu untuk nah bunyinya enak banget. Nah untuk bagel ini cukup beda ya, cukup beda, dia lebih lebar daripada Revo Absolute dan lebih enak dipegangnya daripada punya GTR sih. Nah aku ngerasain ini lebih enak sih, lebih feelnya lebih dapat gitu sih. Oke, jadi untuk review kayak gitu kurang lebih. Sekarang kita coba untuk nyalakan dan coba dengarkan bunyinya. Nah untuk motor ini masih dikategorikan cukup halus. Kita coba gas sedikit ya. Cuma ya minusnya itu tadi yang selebor depan yang pecah bikin bunyi dikit. Terus juga ini bagian sektor mesin. Bagian sektor mesin rumah karet koplingnya sudah bantat ya mungkin ya. Jadi bunyi tetek kalau dilepas gas karena rumah kopling itu kan muter terus ya. Nah lalu ya kemarin itu kan waktu aku dari Semarang itu knalpot bocor. Ini udah tak ganti walaupun nggak yang original tapi lumayan lah, lumayan gitu ya. Alon-alon juga banyak. Ini kemarin melosoti juga udah tak ganti. Tapi yo ini tetap masih ada PR sih. Nanti akan tak up di next video aja. Oh iya lupa tadi nyoba lampunya ya. Oke, untuk lampu kurang lebih kayak gini. Ini lampu dekat, lampu jauh, lampu sen. Mati ya? Oh nyala. Lampu sen kanan. Kalau dari belakang oke lah. Jadi kurang lebih motor ini bisa dikatakan masih sangat oke, walaupun yo ada minus-minus kayak tadi yo, kayak bodi lecet, apalah itulah pokoknya selebor pecah ya, itu minus-minus yang menurutku masih bisa di tolerable lah gitulah, nggak urgent harus diperbaiki. Nah mungkin next nanti coba tak cek dulu, ini kan juga belum tak servis ya. Nah nanti coba di next service, next tak servis ganti oli sekalian, atau mungkin nanti sekalian aja bongkar rumah koplingnya biar lebih yoi lagi, sama ngecek kampas koplingnya apakah sudah harus ganti atau belum. Nah untuk motor ini dia kilometernya di 47.261 km, bukan per jam ya. Wah, ono wong. Ya nanti next lah, intinya tak upload lagi tentang update motor ini. Oke, yowes mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like nek teman-teman suka video motovlog dan review motor dan lain-lain seperti ini. Komen aja udah, dan subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman belum.
Support terus channel ini agar selalu bisa dapat dan terus membagikan informasi buat teman-teman semua. Wow, bagus ya lumayan. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Dan satu lagi, selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang menjalankan atau yang beragama muslim, begitu ya. Selamat menjalankan puasa, semangat, semoga ibadah kita di puasa di Ramadan tahun ini bisa menjadi lebih baik ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin cukup gitu dulu aja. Terima kasih dan see you on next video. Bye bye. Boom.